Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul Bates menemukan agama. Ayat inti Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Ayah Bates adalah seorang yang setia beragama dan berusaha keras untuk membesarkan putranya menjadi orang yang rohaniawan. Tetapi tidak berhasil. Namun pada tahun 1807, salah satu gelombang kebangkitan dari kebangkitan besar kedua sangat menggugah Joseph yang muda itu. Sayangnya minatnya itu tidak bertahan lama setelah karirnya di laut mengalihkan hidupnya. Walaupun demikian, laut memiliki cara tersendiri untuk mengalihkan pandangan sang pelaut ini kepada Tuhan, terutama saat mereka berlayar di atas kapal kayu kecil. Seperti yang kemudian dikatakan Bates, tidak ada apapun di lautan yang penuh badai kecuali ketebalan papan yang memisahkan kita dari kekekalan. Saat menghadapi kehilangan lembaran papan seperti itu, lalu Bates menuliskan gejolak hatinya terhadap agama yang paling awal. Di tengah badai dahsyat selama 4 hari yang mengirimkan gelombang setinggi tiang kapal, kapten muda itu dengan putus asa melakukan 2 hal: membuang 40 ton besi ke laut dan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan meminta juru masaknya untuk berdoa. Sang juru masak bukan hanya satu-satunya yang berdoa. Prudy, istri Bates, juga berdoa. Selain itu, karena yakin bahwa suaminya membawa terlalu banyak buku novel dan kisah percintaan untuk perjalanannya, Prudy membawa kitab Perjanjian Baru dan buku-buku Kristen lainnya di dalam kopernya. Melalui buku-buku itu, Roh Kudus melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Tak lama kemudian, Bates kehilangan minat membaca hanya untuk sekedar hiburan dan mulai melahap buku-buku seperti Rise and Progress of Religion in the Soul karya Philip Doddridge. Kapten berusia 32 tahun itu menjadi semakin rohani, tetapi ia juga khawatir bahwa para perwira dan anak buahnya mungkin akan mengetahui dan mengolok-oloknya. Titik balik terjadi saat seorang pelaut yang juga adalah anak buahnya bernama Christopher meninggal. Sebagai kapten, Bates harus ikut mengawasi prosesi pemakaman. Namun ia merasa tidak layak. Setelah melakukan yang terbaik, 4 hari setelah pemakaman itu, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan melayani Dia selama sisa hidup saya. Makna dari penguburan Christopher tidak hanya mempengaruhi Bates. Ia menggunakan peristiwa itu untuk menggerakkan awak kapalnya, dan pada hari Minggu berikutnya ia menyampaikan khotbah tentang kehidupan kekal. Bates mengenang pertobatannya sebagai penemuan mutiara yang sangat berharga, yang lebih berharga daripada yang dapat diangkut oleh kapal saya. Satu-satunya keinginannya, katanya, adalah agar saya dapat mengajarkan orang lain jalan hidup dan keselamatan. Dan dia akan mengajar misi itu mendominasi sisa hidupnya. Kita melayani Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat mengubah kehidupan kita dan juga kehidupan putra-putri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami datang oleh karena Engkau telah menjaga, melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami masih memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang tetap setia. Engkau kiranya memberkati kami ketika kami melakukan semua aktivitas kami hari ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, agar semua yang kami lakukan berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk anak Tuhan yang sedang bergumul, apapun pergumulan hidup mereka, kiranya Engkau berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Kepada kami serahkan juga semua rencana-rencana ke depan. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dan bawa kami kepada kesuksesan sorga. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu akan menyertai kami sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin.